Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah umum pendidikan kewarganegaraan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai banjir Bali di bulan September 2025 yang berisi tentang faktor, dampak, dan cara penanggulangan banjir Bali September 2025. Perkenalkan, nama saya Anggun Puspitasari dengan NIM 240210102015 dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Kirana Saskia Putri, NIM 240210102017. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Perkenalkan, saya Leni Rafika Andriani dengan NIM 240210102071. Saya dari FKIP. Perkenalkan, nama saya Dendi Cabardana dengan NIM 250710101326. Saya dari Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya Afia Mufidah dengan NIM 250110301072 dari jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang apa yang kita akan bahas. Bali terkenal akan keindahan alamnya dan budayanya. Namun sekarang lagi menghadapi masalah yang cukup serius, yaitu banjir. Banjir ini terjadi karena faktor alam seperti curah hujan yang tinggi dan faktor manusia seperti penumpukannya sampah dan lain-lainnya. Dampaknya pun cukup serius, seperti menghambat aktivitas ekonomi dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu kita sebagai masyarakat harus menjaga lingkungan, seperti menjaga kebersihan lingkungan dan mengelola pengelolaan air lebih baik. Baik, saya di sini akan menjelaskan subbab yang akan dibahas dalam PowerPoint kali ini. Yang pertama yaitu faktor penyebab banjir yang membahas keberadaan sampah atau hambatan aliran air pada pintu rotari dan trash track di waduk yang memperlambat aliran air hingga alat berat dikerahkan untuk pembersihan. Poin yang kedua yaitu upaya penanggulangan. Dengan poin A, pentingnya keberhasilan saluran air dan pengendalian sampah agar tidak menghambat aliran. Yang B, perlunya sistem pemantauan dini hujan dan debit sungai. Dan poin C, penguatan koordinasi antara instansi pusat dan lokal dalam kesiapsiagaan penanggulangan bencana. Yang D, pemeliharaan berkala terhadap waduk, saluran drainase, dan perangkat pengendalian banjir. Dan poin yang ketiga, yaitu dampak sosial, yang akan membahas perubahan alih fungsi lahan yang sebelumnya adalah lahan pertanian menjadi tempat pemukiman, pertokoan, tempat tinggal, pusat hiburan, dan lain-lain. Hal ini tentu saja berdampak pada kurangnya daerah resapan air yang diakibatkan alih fungsi lahan tersebut. Baik, itu subbab yang akan kita bahas. Next, ke selanjutnya. Faktor-faktor penyebab banjir di Bali pada bulan September 2025, yaitu ada faktor alam dan faktor manusia. Yang pertama yaitu faktor alam yang disebabkan oleh hujan ekstrim, curah hujan sangat tinggi dan ekstrim yang melanda Bali pada awal September 2025. Yang kedua yaitu gelombang ekuatorial Rossby, yaitu fenomena atmosfer yang menyebabkan pertumbukan awan konvektif dan meningkatkan intensitas hujan lebat. Yang ketiga yaitu pasang laut, fenomena pasang air laut tinggi saat hujan deras berlangsung, menghambat aliran sungai ke laut dan menyebabkan air meluap. Yang kedua yaitu faktor dari manusia. Yang pertama ada tata ruang yang buruk. Pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang mengakibatkan minimnya ruang resapan air di perkotaan. Yang kedua,
alih fungsi lahan. Berkurangnya area hijau seperti hutan dan sawah yang membuat air hujan lebih banyak menjadi aliran permukaan daripada meresap ke tanah. Yang ketiga, yaitu manajemen sampah yang tidak efektif. Sampah yang menumpuk menyebabkan sumbatan pada sistem drainase, menghambat aliran air. Baik, materi selanjutnya yaitu upaya penanggulangan atau solusi dari pemerintah. Yang pertama, beberapa langkah darurat yang sudah dilakukan oleh Kementerian PU dan instansi terkait. 1. Memobilisasi alat berat untuk pembersihan sampah di saluran atau sungai dan titik kritis. Yang kedua, menempatkan pompa mobile di titik-titik genangan untuk percepatan pengurasan air. Yang ketiga, berkoordinasi dengan TNI Polri, pemerintah daerah, BPD untuk monitoring dan tanggap cepat. Yang keempat, identifikasi kondisi infrastruktur, mengecek waduk, pintu-pintu air, transkrek, dan saluran air. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu upaya penanggulangan untuk jangka panjang. Yang pertama, tata ruang dan penggunaan lahan. Dilakukan dengan menetapkan zona rawan banjir dan membatasi pembangunan di daerah aliran sungai dan daerah banjir alami, serta mengatur kerapatan bangunan dan memperbesar ruang terbuka hijau untuk menyerap air hujan. Yang kedua, infrastruktur air dan drainase. Dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas saluran drainase kota agar tidak mudah tersumbat. Kemudian pengaturan dan pemeliharaan pintu air, serta pemasangan pompa permanen di titik genangan strategis. Yang ketiga, pengelolaan DAS dan konversi lahan. Dilakukan dengan reboisasi hulu sungai untuk menahan laju limpasa, serta menjaga vegetasi pantai dan kawasan resapan. Yang keempat, sistem peringatan diri dan monitoring. Dilakukan dengan pemasangan alat sensor curah hujan dan ketinggian air secara real-time, serta sistem peringatan dini kepada masyarakat seperti sirene, SMS, aplikasi, serta media lokal. Yang kelima yaitu kesiapsiagaan masyarakat. Dilakukan dengan pelatihan masyarakat mengenai evakuasi dan kesiapsiagaan banjir, serta penyusunan peta jalur evakuasi dan titik pengungsian. Kemudian mendorong gotong royong untuk membersihkan saluran lingkungan secara rutin. Yang keenam, koordinasi dan regulasi. Dilakukan dengan penegakan regulasi tentang pembuangan limbah atau sampah dan penanganan sedimentasi, serta sinergi antar lembaga pusat. Selanjutnya terdapat dampak dari banjir Bali. Banjir Bali menyebabkan kebutuhan akan lahan yang juga akan semakin meningkat, sehingga beberapa daerah sudah mengalami perubahan peruntukan lahan yang tadinya pertanian menjadi pemukiman, pertokoan, tempat tinggal, dan pusat hiburan, atau lain-lain. Hal itu tentu saja berdampak pada kurangnya daerah resapan air yang diakibatkan alih fungsi oleh lahan tersebut. Melihat dari fakta-fakta yang ada, banjir ini terjadi karena curah hujan yang sangat tinggi dan pengelolaan sampah yang belum optimal. Dampaknya sangat serius terhadap masyarakat. Upaya pemerintah dan masyarakat pun sudah dilakukan, seperti memperbaiki drainase dan memberikan pengeringatan dini. Dan kita sebagai warga negara harus peduli terhadap lingkungan agar kita dapat mencegah banjir. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.